Jadi kami ini mengenai analisis kami tentang perubahan data. Pertama-tama saya mengenalkan bahwa saya yaitu Saya Kaliana Tantri. Saya Muhammad Jafran. Saya Rismanda Putri Wiyogo. Oke, yang pertama di sini adalah sejarah dan ide awal bisnis Meta. Nama saat ini adalah Meta Platform, yang sebelumnya itu adalah Facebook. Didirikan oleh Mark Zuckerberg dan teman-temannya pada 2004 sebagai platform untuk mahasiswa Harvard. Facebook berkembang pesat, mengakuisisi Instagram pada tahun 2012, lalu kemudian WhatsApp 2014 dan GoPublic pada 2012. Pada 2021, Facebook berganti nama menjadi Meta untuk mencerminkan fokus baru pada pengembangan metaverse, sebuah dunia virtual yang menggabungkan virtual reality dan augmented reality. Selanjutnya ada aspek keunikan pada Meta. Yang pertama ada integrasi lintas platform. Meta menghubungkan berbagai aplikasi di bawah satu payung seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger untuk mempermudah pengguna untuk berinteraksi di berbagai platform dengan pengalaman yang konsisten. Lalu yang kedua ada fokus pada metaverse. Teknologi seperti VR melalui Oculus dan AR bertujuan untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih imersif dan interaktif. Lalu yang ketiga ada penggunaan data dan kecerdasan buatan atau AI. Meta sangat memanfaatkan AI dan Big Data untuk menyediakan iklan yang relevan, mempersonalisasi konten, serta meningkatkan interaksi antar pengguna. Lalu yang keempat ada inovasi dalam VR dan AR. Produk seperti Oculus Quest memberikan pengalaman VR yang lebih aksesibel, sementara perangkat AR dan integrasi ke dalam aplikasi sosial semakin memperkaya cara orang berinteraksi di dunia digital. Lalu yang terakhir ada platform bisnis dan monetisasi. Meta menyediakan berbagai alat bagi bisnis untuk beriklan, berinteraksi dengan konsumen, dan memanfaatkan analitik data. Facebook Ads, Instagram Shopping, dan WhatsApp Business adalah contoh produk yang mendukung monetisasi bagi pengusaha dan merek. Lalu selanjutnya produk life cycle, tergantung produk spesifiknya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah Facebook. Sebagai produk awal Meta, Facebook kini berada di fase maturity atau kematangan. Pertumbuhan penggunaan Facebook telah stabil. Tetapi Meta berfokus pada inovasi untuk menjaga pengguna yang ada tetap aktif. Namun, Facebook menghadapi kompetisi dari platform lain seperti TikTok yang mengurangi popularitasnya pada generasi muda. Yang kedua yang akan saya bahas adalah Instagram. Instagram juga berada di fase maturity. Meta secara aktif mengembangkan fitur baru seperti Reels untuk bersaing dengan platform video pendek seperti TikTok dan menjaga relevansinya. Yang ketiga yaitu WhatsApp. Sebagai aplikasi pesan, WhatsApp juga berada di fase maturity dan dipertahankan sebagai alat komunikasi global. Meta kini lebih fokus pada monetisasi dan menambahkan fitur seperti WhatsApp Business. Yang keempat, Metaverse atau Reality Labs. Berbeda dari produk sebelumnya, inisiatif Metaverse berada di fase introduction. Meta berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan dunia virtual ini, namun adopsi pengguna masih di tahap awal. Perkembangan ini membutuhkan edukasi pasar dan adopsinya mungkin memakan waktu cukup lama karena Meta masih baru. Secara keseluruhan, Meta memiliki produk di berbagai fase PLC dan mengatur strategi khusus untuk setiap produk, guna mempertahankan pertumbuhan dan relevansinya. Posisi Meta di pasar. Meta masih memegang posisi yang sangat dominan di pasar teknologi dan media sosial. Meskipun menghadapi kompetisi ketat dari platform-platform yang baru muncul, Facebook meskipun pertumbuhan pengguna tidak secepat sebelumnya, Facebook masih memiliki basis pengguna yang besar dan berpengaruh. Di segmen pengguna yang lebih tua, Facebook masih menjadi pilihan utama. Namun, untuk generasi muda, dominasinya mulai menurun akibat pesaing yaitu TikTok.
Yang kedua, Instagram. Instagram juga merupakan salah satu platform media sosial yang dominan, terutama dalam hal berbagi foto dan video. Penggunaan aktif harian Instagram sangat tinggi, dan Meta secara aktif memperkenalkan fitur-fitur seperti Reels untuk mempertahankan dan menarik pengguna muda yang lebih tertarik pada konten video pendek. Yang ketiga, WhatsApp. WhatsApp mendominasi pasar aplikasi berpesan, terutama di pasar Eropa, Amerika, Latin, dan Asia. Meskipun ada pesaing seperti Telegram dan Signal, WhatsApp tetap menjadi aplikasi pesan yang paling banyak digunakan di dunia. Yang keempat, Metaverse atau Reality Labs. Pada tahap ini, Meta belum memiliki dominasi di pasar Metaverse karena Meta masih baru, yang masih berkembang dan memerlukan waktu untuk mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Meta menghadapi persaingan dan perusahaan seperti Microsoft dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya yang juga mulai mengeksplorasi ruang virtual. Secara keseluruhan, Meta masih menjadi pemain utama di pasar media sosial dan aplikasi berpesan. Meskipun harus terus berinovasi untuk mempertahankan dominasinya di tengah persaingan, Meta berusaha untuk menjadi yang utama. Lalu berdasarkan data terbaru 2023, Facebook masih menjadi salah satu platform sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 2,9 miliar pengguna aktif bulanan pada tahun 2023. Lalu yang kedua ada Instagram. Instagram juga merupakan salah satu platform yang sangat populer dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan pada 2023. Lalu yang ketiga ada WhatsApp. WhatsApp, aplikasi pesan instan, juga mendominasi pasar global dengan lebih dari 2 pengguna aktif bulanan pada 2023. Aplikasi ini memiliki pangsa pasar yang kuat di banyak negara, terutama di wilayah Asia, Amerika Latin, dan Eropa. Lalu yang keempat ada Oculus. Meta menjadi pemimpin dalam pasar VR konsumen dengan lebih dari 10 juta unit perangkat Quest yang terjual di tahun 2023. Lalu yang terakhir ada pengiklanan digital. Meta menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari iklan di Facebook, Instagram, dan platform lainnya. Pada 2023, Meta mendominasi sebagian besar pasar iklan sosial media global dengan perkiraan pendapatan iklan lebih dari 110 miliar US dollar. Untuk perusahaan Meta memiliki 3 strategi perusahaan, yaitu yang pertama ada monetisasi. Facebook sebagai bagian dari Meta menghasilkan sebagian besar pendapatannya melalui iklan. Dengan memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan, platform ini menjadi tempat yang sangat menarik bagi pengiklan. Meta menggunakan data pengguna untuk menargetkan iklan dengan sangat spesifik. Yang kedua ada akuisisi. Meta melakukan sejumlah akuisisi strategis untuk memperluas jangkauan dan teknologi perusahaan seperti Instagram, platform berbagi foto dan video, WhatsApp, aplikasi pesan instan, dan Oculus VR, perangkat keras VR. Akuisisi ini membantu Meta verifikasi produknya dan meningkatkan posisinya dalam berbagai sektor teknologi, termasuk media sosial, pesan instan, dan realitas virtual. Dan yang ketiga ada diverifikasi dan inovasi teknologi. Dengan perubahan nama menjadi Meta, perusahaan berkomitmen untuk berinvestasi dalam teknologi inovatif yang dapat membentuk masa depan digital, terutama di bidang AR dan VR. Dan Metaverse. Meta juga berinvestasi dalam infrastruktur dan riset kecerdasan buatan, yaitu AI, untuk meningkatkan kemampuan platformnya. Disrupsi teknologi Meta. Yang pertamanya ada Metaverse. Ini fokus pada pengembangan dunia virtual, impresif melalui VR dan AR, seperti melalui produk Oculus,
untuk menciptakan pengalaman baru dan dalam bekerja dan bersosialisasi. Yang kedua ada e-commerce di media sosial, mengintegrasikan belanja langsung dalam platform media sosial seperti Instagram Shopping dan Facebook Marketplace, mengubah cara belanja dan beriklan. Yang ketiga ada personalisasi AI dan Big Data, menggunakan AI dan data besar untuk menyesuaikan konten dan iklan dengan perilaku pengguna, menciptakan pengalaman digital yang lebih relevan. Yang keempat ada privasi dan keamanan, meningkatkan kontrol privasi pengguna setelah kontroversial data, dengan fokus pada perlindungan data lebih baik. Kemudian ada kolaborasi dan komunikasi, mengembangkan alat komunikasi dan kolaborasi seperti WhatsApp dan Messenger untuk mendukung pekerjaan jarak jauh dan interaksi profesional melalui pesan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.